Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kevin Surya. Kali ini kita ada unit Suzuki Satria F150. Ini yang tahun 2015 varian R ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat untuk di tahun ini Suzuki Satria ada 3 varian. Ini termasuk varian tengah, varian R. Yang di atasnya ada varian Special Edition dan di bawahnya ada varian S. Nah, bedanya apa? Kalau yang varian Special Edition, dia lampu utamanya sudah pakai blue headlamp dan juga dia mendapat remote alarm. Nah, untuk varian S-nya sendiri, dia bedanya untuk fairingnya dia cuma setengah aja. Untuk varian S ya, yang paling bawah, dia fairingnya cuma setengah, tidak sampai bawah. Dan juga dia bannya belum tubeless. Kalau yang varian Special Edition dan varian R ini dia sudah tubeless semua. Oke, mari kita bahas yang varian R. Mulai dari depan, kita lihat lampunya. Untuk headlampnya ya, secara keseluruhan dia headlampnya lebih ramping dibandingkan varian sebelum ini. Dan di tengah sini dia ada logo Suzuki-nya. Nah, untuk headlampnya sendiri dia masih full halogen ya. Untuk lampu utama dan lampu jauh dia jadi di satu klaster ini. Untuk sen dia masih halogen dan di bawahnya ada lampu kecil. Untuk dudukan plat nomor dia di bawah lampu. Untuk spakbordnya sendiri dia seperti ini modelnya. Untuk suspensi depan dia masih teleskopik biasa. Nah, untuk bannya yang varian R ini dia sudah mendapat ban tubeless. Dia menggunakan ring 17 inci. Dan kalau teman-teman bisa lihat, untuk velgnya sendiri dia sudah pakai velg racing ya, model Palang Y. Nah, dan ini salah satu yang menurut saya paling keren, dia disc brake depannya. Bisa dilihat ya teman-teman, dia menggunakan model yang piringannya besar dan modelnya bergelombang. Nah, untuk kalipernya sendiri dia warna gold dan ada 2 piston. Sebagian sisi samping di sini untuk nomor rangkanya ada di sebelah sini ya. Untuk fairingnya, model fairing seperti ini. Untuk bagian mesinnya sendiri, dia mesinnya menggunakan konfigurasi tegak ya. Menggunakan konfigurasi tegak. Dia mesinnya terlihat cukup besar. Untuk motornya yang ukurannya bisa dibilang kecil. Untuk mesinnya sendiri dia kapasitas 150 cc dengan sistem pendingin oli ya. Ini untuk sistem pendingin radiatornya dia masih menggunakan oli. Tenaganya dia 16 PS dan untuk torsinya 12,7 kgm. Sudah ada DOHC 4 katup, dia juga 6 percepatan dan masih 1 silinder ya tentunya. Di bagian blok mesin sebelah kanan, ini untuk kapasitas oli mesinnya dia 1000 ml dan dia sudah dicat warna gold ya. Di sini untuk filter olinya. Untuk tuas rem belakang dia modelnya seperti ini, menggunakan stainless. Untuk footstep, dan dia masih ada kickstarternya. Ini untuk filter udaranya di sebelah sini. Untuk tabung minyak rem belakang dia ada di balik sini ya, di balik footstep belakang. Nah, untuk footstep belakang sendiri dia model di baut ya.
Nah, untuk sisi bodi sampingnya seperti ini. Untuk knalpot, dia cover yang ini dia pakai bahan stainless, dan di ujungnya sini dia bahannya plastik ya untuk ujung knalpotnya. Untuk rem belakangnya dia menggunakan cakram juga. Dia modelnya bergelombang juga. Dan di sini ada satu piston ya. Dia remnya dari Nissin. Beranjak ke bagian belakang. Kita lihat belakangnya seperti ini. Nah, untuk lampu dia masih full halogen ya, untuk lampu rem dan lampu seinnya. Tapi dia diberi aksen seperti bentuk lingkaran untuk lampu remnya ya. Jadi kalau menyala dia seolah-olah membentuk lingkaran. Untuk spakbor belakang masih seperti ini, biasa model panjang. Ke sisi sebelah kiri, di belakang juga sama velgnya seperti di depan. Dia menggunakan bahan IRC. Dia ukuran ban belakang nih. Dia ukuran 90/80 ring 17. Bannya juga udah tubeless ya, teman-teman. Di bawah dia ada cover untuk rantainya. Dan untuk gear belakang dia menggunakan ukuran 43 gigi ya. Sementara untuk gear depannya dia menggunakan 14 gigi. Untuk swing arm atau lengan ayunnya dia masih model tabung biasa. Dan ini informasi untuk pengisian tekanan angin bannya. Dia suspensi belakang juga masih monoshock. Dia juga masih ada dua standar ya, standar yang samping sama standar tengah. Untuk tuas pergantian gigi, dia model 2 ya, ada yang di depan dan belakang. Nah, untuk pergantian gigi sendiri ketika dia mau masuk satu, dia ke bawah ya arahnya. Nah, untuk gigi 2 dan selanjutnya dia dicongkel ke atas. Di sebelah kiri mesin, blok mesinnya dia sama juga warna gold seperti di sebelah kanan. Dan dia ada emboss Suzuki-nya. Oke, coba sekarang kita ke instrumen clusternya. Nah, untuk kuncinya sendiri ya teman-teman, dia kuncinya model seperti ini. Dia di ujungnya juga ada magnet, pengaman magnetnya. Coba kita nyalakan instrumen clusternya. Nah, untuk instrumen cluster sendiri dia terdiri dari 2 layar ya, analog dan digital. Untuk RPM-nya dia masih menggunakan model analog. RPM-nya sampai 13.000, redline-nya di 11.500. Dan di dalam sini ada untuk indikator top gear-nya. Di atas ini ada untuk indikator shift lag untuk pergantian gigi. Di instrumen digitalnya dia ada indikator bensin, odometer, juga kecepatan. Di bawahnya ada indikator sein, gigi netral, dan juga lampu jauh. Nah, di sebelah kanan sini teman-teman, dia ada tuas mode, yang dimana dia ada 2 mode, yaitu low dan high. Sebenarnya ini bukan murni untuk mode berkendara ya teman-teman, tapi cuma lebih ke arah
panduan kita dalam pergantian gigi supaya lebih optimal. Nah, ketika dia di mode low, maka ketika RPM menyentuh 4000, dia indikator shift lag-nya akan berkedip. Nah, ketika menyentuh 5000, dia indikator shift lag-nya akan menyala, yang menandakan pergantian gigi. Nah, ketika di mode high, dia shift lag baru akan menyala di 8000 RPM. Ketika di off kan, dia tidak akan menyala shift lag-nya. Untuk tempat kuncinya sendiri, dia sudah dilengkapi pengaman ya, pengaman magnet. Di sisi kemudi sebelah kiri, dia ada tuas kopling. Koplingnya cukup ringan. Dan untuk model spionnya, dia kecil ya teman-teman, seperti bentuk oval. Di sini juga ada tuas untuk lampu jauhnya. Di bawahnya ada tuas lampu sein. Di sini ada tuas klakson, dan ini cuknya, karena dia masih menggunakan mesin karburator. Ini untuk tabung minyak rem depan. Dan di sebelah kanan dia ada tuas rem. Ini untuk gasnya. Dan cuma ada untuk elektrik statornya. Oke, sekarang kita lihat ke balik joknya ya teman-teman. Nah, di tengah sini dia juga modelnya melandai ya. Untuk joknya sendiri dia termasuk cukup empuk. Dan di ujung joknya ada tulisan Suzuki. Dan juga di belakangnya ada handlebar untuk pegangan pembonceng. Nah, untuk pembuka joknya ini, coba kita buka. Di balik jok dia ada tangki bensin ya. Tangki bensinnya terletak di balik jok. Dia kapasitasnya 4,9 liter. Di belakang ada aki dan kelistrikan. Dan untuk storage-nya cuma untuk toolkitnya saja teman-teman. Bisa dibilang ini juga sudah tidak ada storage-nya lagi. Dan di ujung depan sebelah kanan dan kiri ada tempat untuk gantungan helmnya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas pembahasan tentang Suzuki Satria FU 150 tipe R tahun 2015. Terima kasih sudah menonton.